Anak ini bernama Halu. Ayahnya telah meninggal dunia karena kecelakaan. Ibunya membuat kue tar untuk dijual. Setiap hari, Halu membantu ibunya mengemas kue dan mengantar ke pembeli. Saat ini, Halu kelas 8. Dia pandai berhitung dan suka melukis. Di sekolah, ada 3 teman Halu yang senang meminta uang. Pemimpinnya bernama Jaha, anak seorang yang berpengaruh di sekolah. Jaha sedang mengawasi Halu. Sepulang sekolah, Halu membantu ibunya mengantar pesanan kue. Mereka mengikuti Halu. Mereka berpikir, Halu akan mendapat uang setelah mengantar pesanan kue. Di sebuah lorong, mereka mencegat Halu. Mereka memaksa Halu memberikan uang. Halu menolak. Mereka mulai memukuli Halu. Halu hanya berusaha bertahan, tetapi tetap tidak mau memberikan uang. Saat menahan sakit, tangan Halu terasa panas. Halu berharap ada polisi datang menolongnya. Seorang polisi sedang berjalan menuju kantornya, yang lokasinya tidak jauh dari lorong itu. Dia bernama Pak Pulis. Karena angin cukup kencang, mata Pak Pulis kena debu. Pak Pulis segera mengusap matanya yang terasa pedih. Saat kembali membuka mata, Pak Pulis telah berada di sebuah lorong. Dalam kebingungan, dia melihat seorang anak sedang dikeroyok. Pak Pulis segera berteriak. Jaha dan teman-temannya terkejut. Melihat polisi datang menghampiri, mereka segera melarikan diri. Pak Pulis bertanya, "Apa Halu baik-baik saja?" Halu menganggukkan kepala, mengucapkan terima kasih, dan pamit pulang. Pak Pulis kembali bingung, mengapa tiba-tiba dia berada di lorong. Halu tiba di rumah. Ibu Halu heran melihat wajah Halu. Ibu Halu bertanya, apakah Halu berkelahi di sekolah? Halu menjawab, dia terjatuh saat pulang. Saat mau tidur, Halu merenungkan kembali peristiwa tadi. Apakah polisi itu datang secara kebetulan? Karena lelah dan badan masih terasa sakit, Halu pun tertidur. Esok hari sepulang sekolah, kelompok Jaha mencegat Halu. Mereka minta Halu harus memberi uang setiap hari Selasa dan Jumat. Mereka mengancam Halu jika melapor pada guru. Halu ingin melawan, namun teringat kekhawatiran ibunya. Halu hanya menundukkan kepala. Mereka melepas Halu pulang. Tiba hari Selasa, kelompok Jaha sedang menunggu Halu memberi uang. Di kejauhan, Halu melihat mereka. Halu mengambil jalan lain untuk menghindari mereka. Namun salah satu teman Jaha melihat Halu. Mereka segera mengikuti Halu. Mereka mencegat Halu di lorong. Mereka langsung memukuli Halu. Saat menahan sakit, tangan Halu kembali terasa panas. Halu kembali berharap ada polisi datang. Pak Pulis sedang mendinginkan diri di depan kipas angin. Cuaca sangat panas. Mata Pak Pulis kemasukan debu. Saat membuka kembali matanya, Pak Pulis berada di lorong lagi. Pak Pulis kembali bingung. Dia melihat seorang anak sedang dikeroyok. Pak Pulis segera berteriak dan menghampiri mereka. Kelompok Jaha kembali terkejut. Mereka saling berpandangan, mengapa muncul polisi lagi, padahal lorong itu selalu sepi. Karena takut ditangkap, mereka segera melarikan diri. Pak Pulis dan Halu saling berpandangan. Mereka memiliki pikiran sama. Mengapa bisa bertemu kembali? Pak Pulis memulai pembicaraan dengan memperkenalkan diri. Pak Pulis bertanya penyebab kejadian pengeroyokan. Halu juga memperkenalkan diri. Karena Pak Pulis telah menolongnya 2 kali, maka Halu pun berani bercerita. Pak Pulis berjanji, setiap jam pulang sekolah, akan selalu patroli di lorong itu. Mereka pun berpisah.
Malam harinya, Halu berpikir keras atas kejadian tadi. Munculnya polisi penolong yang sama 2 kali. Apakah polisi itu hantu penolong? Tidak juga. Karena Halu melihat wajah Pak Pulis juga seperti orang kebingungan. Halu teringat, saat berharap pertolongan, tangannya terasa panas. Keadaan yang sama persis 2 kali. Halu segera mencari penjelasan melalui internet, dan tiba pada suatu penjelasan mengenai kekuatan supranatural. Ada 12 macam. Salah satunya adalah memindahkan benda di luar jangkauan sentuhan. Tangan terasa panas adalah sebuah tanda. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari Jaha. Halu terkejut dan takut. Apakah diterima atau tidak? Dalam kebingungan, Halu berharap handphone Jaha rusak, sehingga Halu tidak disalahkan. Jaha yang sedang emosi, karena Halu tidak segera menjawab panggilannya, tiba-tiba handphonenya terlempar dari tangannya. Saat diambil kembali, layarnya menjadi hitam. Handphone Jaha rusak. Halu melihat sambungan Jaha terputus. Halu merasa lega. Halu berpikir, mungkin Jaha ada keperluan lain sehingga memutus panggilannya. Halu pun tertidur. Pak Pulis sedang serius memperhatikan laptopnya. Pak Pulis mencari tahu penyebab dia bisa berpindah tempat saat membuka mata. Pak Pulis mencoba mengedipkan mata beberapa kali, namun tidak ada perubahan. Pak Pulis merenung. Timbul pemikiran, apakah Halu ada hubungannya dengan kejadian ini? Pak Pulis pun memutuskan untuk mengajak Halu bicara di lorong itu. Saat pulang sekolah, kelompok Jaha kembali mengikuti Halu. Dari kejauhan, mereka melihat ada polisi berdiri di lorong. Mereka berhenti. Mereka merasa polisi itu sedang menjaga Halu, karena polisi itu orang yang sama. Mereka pulang untuk membuat rencana baru. Halu menyapa Pak Pulis. Pak Pulis ingin ngobrol sebentar. Halu berkata tidak bisa lama, karena ada pesanan kue tar yang harus diantar. Pak Pulis segera bercerita pengalaman anehnya. 2 kali seketika berpindah tempat ke lorong itu. Seakan-akan ada yang memindahkan dirinya. Halu membandingkan dalam pikirannya dengan penjelasan internet yang dia baca kemarin malam. Halu melihat tangannya. Mungkin dia memang memiliki kekuatan supranatural memindahkan benda, namun masih belum terkendali secara aktif. Hanya dalam keadaan tertentu, melalui harapan seketika, maka kejadian itu muncul. Halu menyimpan analisanya dalam hati. Halu hanya tersenyum kepada Pak Pulis, dan berkata, mungkin Pak Pulis bukan orang biasa. Halu pamit pulang. Pak Pulis termenung mendengar perkataan Halu. Kemudian tersenyum. Halu sudah siap untuk mengantar kue tar. Saat ibunya tidak di tempat, Halu mencoba menggeser kue tar itu tanpa menyentuh. Dilihatnya terus kue tar itu, sambil berharap bisa bergeser sedikit. Tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, Halu kembali mencari di internet, apakah ada penjelasan lebih rinci, dan praktek menggunakan kekuatan supranatural memindahkan benda. Tidak ada penjelasan seperti itu. Yang ada hanyalah harus fokus, tidak memikirkan yang lain, membawa diri bersatu dengan alam. Itu saja. Halu terdiam. Diingatnya lagi urutannya. Rasa cemas, tangan panas, harapan munculnya polisi penolong. Halu merasakan sesuatu. Dia harus menyatukan perasaan dan pikirannya pada sesuatu yang dia mau. Bukan lagi harapan, tapi kemauan. Dia harus yakin sepenuhnya bahwa sesuatu itu bisa terwujud. Halu mulai berlatih. Handphonenya ditaruh di atas meja. Halu konsentrasi, mengatur nafas, terus melihat ke arah handphone. Dalam pikirannya, Halu yakin bisa menggeser handphonenya. Beberapa kali dia coba, hasilnya tidak ada perubahan.
Halu mulai kesal, tangannya mulai panas. Dalam keadaan marah, Halu melihat handphonenya dan dalam hati berkata, bergeser. Tiba-tiba handphone itu bergeser sesuai keinginan Halu. Halu terkejut bercampur senang. Akhirnya dia tahu cara melakukannya. Kelompok jahat telah menyusun rencana baru. Mereka duduk di seberang pintu keluar sekolah dan akan mencegat Halu. Mereka melihat Halu, Halu juga melihat mereka. Halu akan mencoba kekuatan supranaturalnya. Dilihatnya kursi tempat mereka duduk. Dalam hati, Halu berkata, terbalik. Seketika kursi tempat mereka duduk terbalik. Halu memanfaatkan kesempatan itu untuk segera pulang sambil tersenyum.